Shalom dan puji Tuhan atas kebaikan Tuhan pada setiap kita. Sehingga pagi ini saudara kita boleh bangun dengan tubuh badan yang sehat, pikiran yang cergas, dan semangat yang berkobar-kobar untuk bekerja dan mau melayani Tuhan. Pagi ini saudara, renungan kita bertajuk Peranan Kita Sama. Untuk memulai, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu khususnya pagi ini. Kami boleh bangun dan kami boleh bersama-sama dengan Engkau mendengarkan dan mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudara, yang menjadi pertanyaan untuk kita semua pagi ini ialah apa peranan kita yang sama itu? Firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 20 katakan, "Pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak." Kalau kita membaca bacaan kita dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 17 hingga 25 yang berkisah atau mengatakan tentang perkara memberitakan firman ini merupakan kisah penganiayaan kepada rasul-rasul kena memberitakan Injil kebenaran. Mari kita mulai dengan sebuah ilustrasi. Robert J. Thomas dari Lembaga Alkitab Scotland rindu membawa Alkitab ke Korea. Pada tahun 1866, dia menaiki kapal Laut Amerika dengan membawa Alkitab berbahasa Cina ke Korea, karena orang Korea yang terpelajar boleh membaca Alkitab bahasa Cina. Namun berlaku perang antara petugas kapal laut dan penjaga pantai karena mereka tidak mahu orang Amerika atau kapal Amerika itu berlabuh di Korea. Berlaku perang. Nah, apa yang terjadi? Kapal mereka hancur. Dan sebelum meninggal, Thomas ini berusaha keluar dari air sambil membawa Alkitab untuk orang Korea yang memukulnya sampai mati. Syukurlah saudara, ada orang yang membaca Alkitab itu, dan saat ini dan pada ketika itu, selepas itu, gereja mulai tumbuh berdiri di sana. Dan kamu tahu saudara, negara Korea, salah satu negara yang memiliki populasi penduduk Kristen yang terbesar di Timur Jauh. Kita kembali kepada bacaan kita atau firman Tuhan. Apa kata Alkitab tentang pemberitaan Injil ini? Penyebaran dan pemberitaan Injil memang mengandungi risiko. Karena para rasul memberitakan Injil, imam besar menangkap dan memasukkan mereka ke dalam penjara. Diharapkan para rasul itu akan putus asa, tidak lagi mau memberitakan firman Tuhan. Tetapi pada malam hari malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar dengan pesan untuk terus memberitakan firman Tuhan kepada banyak orang. Tuhan tidak menyuruh mereka untuk menyampaikan firman dengan diam-diam, melainkan dengan penuh keberanian. Betapa tidak saudara, Tuhan memerintahkan para rasul agar berdiri di bait Allah dan menyampaikan firman kepada orang banyak yang ada di situ. Apa yang menjadi aplikasi daripada renungan ini, daripada firman Tuhan ini? Firman ini adalah panggilan untuk kita semua. Gereja, community atau kita secara pribadi, semua adalah orang percaya di bumi ini. Kita diundang untuk menyebarkan dan memberitakan Injil dengan siap menanggung mungkin saja risiko, dengan harapan kiranya semakin ramai orang akan mengenal Tuhan dan rencana Tuhan yang besar itu. Marilah kita mengambil saudara kesempatan ini, mengambil bahagian di dalam pelayanan ini. Mari kita memberikan kesempatan kepada diri kita menjadi pengabar Injil dimanapun, apapun kapasiti kita. Jadi saudara, pada pagi ini adalah panggilan, dan marilah kita ingatkan diri kita bahwa setiap kita mempunyai peranan yang sama. Apa peranan itu? Yaitu membawa orang kepada Kristus, membawa orang
kepada keselamatan. Inilah doa dan harapan kita, dan mari kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Karena tentunya dan pastinya Tuhan akan memberi kemampuan, kebijaksanaan kepada setiap kita, supaya kita boleh menyebarkan kabar keselamatan, kabar gembira itu kepada orang lain. Mari tetap setia, tetap semangat, tetap positif. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena kesempatan yang Tuhan berikan pada kami saat ini untuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Biarlah renungan ini memberi kami motivasi untuk terus setia melakukan pelayanan kami, untuk melayani dan memberitakan kabar baik, kabar gembira itu kepada orang lain. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.